Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik. Jumpa lagi sama aku, Wida Windira, di Wida Windira's Channel. Makasih banget ya buat kalian-kalian semua yang selalu nontonin aku, setia banget nunggu video-video aku, yang semoga setiap videonya memberikan banyak informasi, memberikan banyak hiburan, memberikan banyak inspirasi buat teman-teman. Apalagi yang sekarang ini mau aku sampaikan ke teman-teman, yang lagi marak banget sih sekarang ini diberitakan. Kalau kalian tahu, sebelumnya aku sempat bikin video yang mana itu videonya judulnya halau, bagaimana kita menghalau virus-virus yang sekarang ini sedang ngetren di muka bumi ini. Nah, semakin kesini semakin banyak beritanya beredar gitu, terus semakin meresahkan masyarakat sudah pasti, dan mau nggak mau kita pun juga ikut resah di bawahnya gitu kan, karena ya seperti yang kita tahu, segala cara upaya pemerintahan sudah lakukan. Nggak cuma pemerintahan kita saja, ternyata pemerintahan di negara-negara lain juga sudah mengupayakan bagaimana supaya warganya, masyarakatnya, penduduknya terbebas dari ancaman maupun dari virus yang lagi ngetren ini. Kalau kalian tahu, virusnya ini namanya virus corona, yang sekarang ini namanya sudah menjadi COVID-19 kalau tidak salah, kalau nggak salah ya itu. Terus dan sekarang sudah mulai lumayan ada di sekitar kita gitu kan, entah itu beneran atau entah itu bohongan, kita nggak ngerti, karena yang tahu seluk-beluk tentang virus, tentang bagaimana virus itu beredar, itu adalah bagian-bagian Bapak Ibu kesehatan lah ya di sana. Cuman aku di sini balik lagi ingin menghimbau buat teman-teman semuanya, yuk kita saling menjaga dari dalam diri kita sendiri, dari kita sendiri nih, masing-masing individu ini kita menjaga satu sama lain supaya kita terhindar dari ancaman atau dari virus itu sendiri gitu loh. Bisa nggak sih? Bisa banget. Ya namanya usaha ya, usaha dari dalam diri kita, dari ya keinginan atau kemauan kita. Kalau sudah diniatin, kita sudah usaha, mudah-mudahan kita terbebas dari bahaya itu semua gitu kan. Selain ya kalau yang sudah dibilang takdir, apalah itu kan nggak bisa dihindari ya, namanya juga musibah. Cuman kita loh bisa banget mengatasi semua itu. Nah sekarang aku mau kasih tips ke teman-teman beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari bahaya tersebut. Yang pertama banget, pengen kasih tahu nih, kalau virus itu bisa menular dari kontakan antara manusia ke manusia tentu saja. Kalau yang sebelumnya kita sempat dengar dari hewan ke manusia, ternyata sekarang ini bisa antara manusia ke manusia. Dia ini, virus ini akan hidup di benda yang hidup atau sesuatu yang hidup. Jadi kalian jangan khawatir dengan benda-benda atau barang-barang yang mati gitu kan, benda mati gitu. Itu nggak bisa, virus itu hidup di benda mati itu nggak bisa. Jadi kalian kalau sempat kepikiran, aduh aku nunggu kiriman nih dari negara China misalnya, aduh aku nunggu kiriman dari negara-negara yang lain yang mungkin sudah terkena suspek, itu kalian jangan khawatir, karena mereka kan juga butuh lead time untuk pengiriman. Itu pun juga nggak menjamin kalau virusnya akan bisa hidup, karena virus itu hanya akan hidup di benda yang hidup atau makhluk hidup. Seperti itu yang harus dicamkan banget. Jadi halaulah pikiran-pikiran kalau virus ini juga bisa hinggap di benda-benda mati, itu tidak mungkin gitu. Terus yang kedua, yang paling dekat dengan kita itu adalah kontakan langsung dengan sesama kita. Ini yang sekarang ini kita bisa hindari. Maksudnya apa sih? Ya misalnya dengan berjabat tangan,
dengan kontak ya kalau kemarin sempat dibilang bisa dengan kontak mata gitu kan ya, terus berpelukan atau bergandengan tangan dan sebagainya macam, pokoknya kontak-kontakan antara tubuh kita dengan tubuh lawan kita atau tubuh orang di sekitar kita itu sebisa mungkin itu diminimalkan ya, supaya apa ya, supaya kita terhindar dari kemungkinan adanya kuman atau virus yang ada di lawan kita atau orang-orang di sekitar kita begitu. Beda halnya kalau kita dengan keluarga kita yang kita tahu dia tuh seperti apa sehariannya, terus pergi kemana saja kesehariannya, itu kan kita ngerti ya. Kalau dengan keluarga kita yang juga mungkin harus kita perhatikan. Nah, itu tadi yang aku bilang dengan kontak tubuh langsung dengan orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang sudah ada indikasi tersuspek seperti itu. Amit-amit ya. Cuman opiniku ini, saranku ini bisa kalian teman-teman cerna dulu lah, dipahami dulu. Sebenarnya aku dan sekitarku dan keseharianku itu ada di lingkungan yang seperti apa sih? Apakah di lingkungan yang berisiko? Artinya kita banyak ketemu orang-orang baru, atau kita hanya ketemu dengan orang-orang itu saja, misalnya kerja kantoran yang hanya duduk di meja, kemudian sibuk dengan pekerjaan di meja gitu kan. Intinya sih kita harus sadar dulu, sebenarnya keseharian aku berhubungan dengan siapa saja, apakah memang dengan khalayak ramai yang berhubungan dengan semua orang, atau sebaliknya begitu. Nah, dari situ kita harus bisa mengantisipasi, atur strategi nih kira-kira untuk meminimalkan kontak langsung dengan mereka tuh seperti apa gitu. Nah, poin yang ketiga itu adalah kita harus aware sama lingkungan di sekitar kita yang lagi sakit. Sakitnya tuh sakit-sakit yang batuk, flu seperti itu kan, karena kan yang diserang sama si virus mengerikan ini kan adalah bagian pernafasan ya, ISPA gitu, paru-paru gitu kan. Jadi kalau kalian ada di sekitar kalian yang batuk, yang bersin mulu, yang pilek, segera menyingkir. Bukan kenapa-kenapa, tapi untuk membentengi kita ini dalam keadaan yang sehat sekalipun ya, kalau kita ada di dekat mereka dalam waktu yang lama ya amit-amit sih, jangan sampai gitu kan. Cuman kita mulai aware sama lingkungan kita itu secepat mungkin, sedini mungkin gitu loh. Ada yang agak-agak demam, aduh mendingan kita menyingkir dulu deh, menjauh dulu, jangan dekat-dekat dulu gitu kan. Kalau mereka tersinggung ya apa boleh buat, tapi mereka juga harusnya tahu kalau kondisi sekarang ini istirahat atau tinggal di rumah adalah pilihan yang terbaik bagi mereka, tidak berhubungan dengan orang-orang banyak seperti itu, karena itu meminimalkan resiko penyebaran virus-virus, nggak cuma virus corona saja, tapi juga virus-virus yang lainnya. Nah, itu juga kesadaran lagi, kalau teman-teman lagi gak enak badan, lagi demam, lagi flu, lagi batuk, segala macam, tolonglah untuk stay di rumah, minim berhubungan dengan orang-orang di sekitar, orang-orang lain. Jadi itu meminimalkan orang lain juga tertular sama virus kita gitu loh. Ingat nggak sih kalau flu, batuk, itu pilek gitu kan adalah sesuatu yang gampang banget menular gitu loh. Nah, si virus ini juga secepat itu loh penularannya kalau kitanya juga nggak menjaga diri kita gitu. Apalagi kalau teman-teman adalah yang sudah berkeluarga, yang punya anak, itu kan biasanya kalau ibu batuk nggak lama anaknya juga batuk kan gitu. Mekanisme perjalanan virus itu kan seperti itu. So, silahkan mulai sekarang teman-teman jaga diri baik-baik. Lihatlah lingkungan kalian, kalau ada yang terdengar batuk-batuk, lemparin aja tuh masker ke dia, nih pakai masker, atau enggak lu pulang aja deh gitu, supaya yang lainnya ini yang sehat-sehat ini aman gitu. Bukan mau nyingkirin atau mengisolasi, tidak, tapi kesadaran aja sih, kesadaran untuk tidak meresahkan yang lainnya, dan yang lainnya juga nyaman gitu loh. Ngerti tak ya?
Oke, itu tadi poin ketiga. Nah, poin yang keempat, menjaga diri kita baik-baik dengan segala macam virus, kuman, segala macam hal-hal yang mengerikan. Itu bisa dengan kesadaran kita untuk bersih diri, bersih badan, mandi pada saatnya 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Terus membersihkan tangan atau mencuci tangan itu juga paling penting. Nah, mencuci tangan ini sering banget diinfokan oleh orang-orang kesehatan di sana untuk selalu sering-sering mencuci tangan. Mencuci tangan yang seperti apa? Nah, ini ngeri nih kalau kalian tahu nih. Ternyata mencuci tangan itu ada loh teorinya, rumusannya itu ada banget gitu. Dan aku juga baru tahu kemarin menyaksikan beberapa dokter mempraktekkan gimana sih cara mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan benar. Kalau produk sabun cuci tangan itu kan kita harus ada media air ya untuk membersihkannya. Aku sih di sini ini bukan promosi, tapi ini aku pakai yang ada di rumahku aja. Jadi aku ada 2 produk yang aku pakai. Aku ada Slick dan ada juga si Betadine. Ini karena keluarnya baru aja sih. Dia langsung bilang kalau ini adalah sabun cuci tangan anti bakteri. Kelihatan nggak? Ya pokoknya itulah. Ini juga sempat masuk ke video aku yang udah agak lama sih sebenarnya. Kalau kalian mau kulik-kulik aku video yang sebelumnya, atau nanti aku juga kasih link di bawah. Ini bisa banget menjadi salah satu alternatif untuk mengantisipasi kita jauh dari bakteri, kuman, dan virus seperti itu. Kalau yang Slicknya nggak aku bawa, cuman aku mau kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara membersihkan tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer yang selalu aku bawa itu salah satunya adalah si Antis ini, dan satu lagi yang merek Betadine baru itu adalah Clarence. Antis ini juga bisa menjadi senjata kita kalau lagi nggak ada air dan nggak ada sabun untuk cuci tangan. Dan ini cukup praktis kalau kita bawa bepergian, itu kan travel friendly. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Karena aku nggak mungkin praktekin pakai sabun, jadi aku praktekinnya pakai si spray saja. Hand sanitizer. Jadi dia kan cair ya, jadi bentuknya enak tuh. Misalnya semprot 3-4 ini, lalu gosok-gosok. Nah, sekali gosok ini satu sisi ini itu adalah 5 detik. Setelah itu kita gosok ke bagian luarnya, itu juga 5 detik. Ke bagian sini 5 detik. Oke. Terus di sela-sela. Nah, ini juga harus dibersihkan selama 5 detik. Tadi sudah berapa tuh? 20 ya, 20 detik. Nah, terus jempol kita satuin dengan jempol satunya lagi, seperti ini. Nah, ini juga paling penting. Ini dilakukan minimal juga 5 detik. 25 detik ya, 25 detik. Oke. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, bisa dilakukan seperti ini terus. Ini juga bisa dilakukan selama 5 detik, 30 detik. Dan yang paling penting adalah kuku. Nah, ini juga harus dibersihkan selama 5 detik. 35, satu lagi 40 detik. Fine. Ini baru yang namanya bersih total. Istilahnya ini adalah teori bersihin tangan secara benar, baik dan benar begitu. Baik itu kita menggunakan sabun ataupun menggunakan spray. Tadi mungkin aku pakai spraynya kurang banyak, jadi pas akhir-akhirannya udah kering. Cuman kalian bisa lah atur sendiri takarannya seperti apa. Nah, seneng banget loh aku bisa kasih lihat ke teman-teman, praktekin ke teman-teman gimana sih cara kita membersihkan tangan ini, karena aku juga dapat ilmunya juga belum lama, dan aku rasa ini banyak banget teman-temanku yang belum tahu cara membersihkan tangan yang baik dan benar. Jadi ya aku sih sebelum lihat video atau mendengarkan pembahasannya
langsung aku cuma bersihin ya begini aja, udah bye, gitu doang. Ternyata itu nggak bener atau kurang, pasti masih ada kuman-kuman atau virus-virus yang masih hidup, yang belum mati gitu. Nah itu yang harus kita concern. Dan jangan lupa kalau teman-teman beli hand sanitizer itu, jangan lupa yang harus ada kandungan alkoholnya. Kalau nggak ada kandungan alkoholnya sama aja. Jadi dengan alkohol ini niscaya kuman-kuman itu akan mati. Oke, tambah ilmu lagi ya. Tadi udah berapa tuh? Poin 4 ya? Poin 5. Oke, sekarang poin 6. Poin 6 apa ya? Aha! Mandi pun teman-teman juga aku harapkan sudah agak beralih ke sabun-sabun kesehatan. Bukan promo lagi, tapi ini juga salah satu antisipasi kita. Sabun kesehatan yang seperti apa? Banyak teman-teman. Salah satunya yang mirip sama si hand soap tadi adalah betadine juga. Ini juga sudah aku masukkan ke video yang sebelumnya. Ini adalah betadine sabun mandi antibakteri Natural Defense Body Wash. Nah, seperti ini. Apa ya? Aku nggak mau komen banyak-banyak karena dia sudah banyak banget membantu aku dan keluargaku terhindar dari segala kemungkinan virus atau bakteri sih. Jadi aku cukup suka sama ini walaupun harganya sedikit pricey, tapi maksudnya lebih lagi lebih tinggi harganya daripada sabun-sabun biasa, tapi aku suka banget dan aku selalu refill si sabun-sabun betadine ini gitu. Itu tadi pembahasan soal bersih-bersih badan kan. Nah sekarang tadi udah 6 poin mungkin. Nanti aku cek-cek di bawah ya berapa poin. Nah yang terakhir banget adalah menggunakan masker. Nah ini juga paling penting dan belum banyak orang-orang yang aware akan pentingnya masker untuk menghindari berbagai macam kuman, penyakit, dan virus. Masker itu ada banyak jenisnya gitu kan. Ada masker yang seperti ini ya kan, yang hijau dan putih ini. Itu aku nggak akan praktekin dengan ini ya karena sayang masih baru. Hari gini masker agak-agak langka gitu. Jadi kalau kalian punya masker yang warna hijau dan warna putih itu jangan lupa ya penggunaannya itu yang hijau yang berwarna itu taruh di depan dan yang putih itu taruh di bagian dalam. Oke. Terus yang ada sedikit kawatnya itu taruh di atas hidung seperti gini. Nah dia fungsinya untuk menutup kemungkinan ada virus masuk dari atas gitu. Jadi nanti bentuknya seperti ini dibengkokin seperti ini. Nah itulah ya. Terus ini ada masker, tutup deh. Pakai masker itu kalau yang mau benar itu harus tertutup semuanya, jangan diturunin, sama aja gitu. Nah salah satu masker ya itu tadi. Nah ini aku mau praktekin dengan menggunakan masker yang bahannya dari kain spons begitu. Ini lembut, lumayan lembut, jadi washable, jadi bisa dicuci dan bisa dipakai lagi. Dan ini menurut aku menjadi salah satu alternatif dikala masker-masker sekali pakai itu udah pada langka banget di pasaran gitu. Jadi dia makainya langsung aja begini guys. Sama tadi dia harus nempel di bagian hidung, langsung di bawah mata seperti ini, dan nggak ada celah satupun, celah sedikit pun kuman atau udara kotor masuk gitu loh. Jadi semuanya itu ketutup. Lihat deh, dia nempel sama nempel sama wajah, yang bawah juga dia nempel sama bagian dagu, yang atas dia nempel di bawah mata. Jadi pemakaian masker itu juga salah satu tindakan antisipasi atas kesadaran kita betapa pentingnya kesehatan kita itu dan harus kita jaga
seperti itu. Jadi kalau kalian merasa kalian harus menjaga kesehatan kalian dari segala macam udara yang kotor atau virus-virus kuman-kuman segala macam, pakailah masker. Cuman ya sekarang ini masker lagi langka banget di pasaran, jadi kalian harus bener-bener pintar dan bijaksana lah menggunakan masker dan bagaimana cara mencarinya gitu. Aku nggak mau promo ya, pokoknya itu aja deh. Oke, kira-kira itu sih teman-teman yang bisa aku sampaikan kali ini di video ini, video yang banyak ditunggu sama teman-temanku di sana. Semoga video ini membantu dan mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari segala macam mara bahaya ya, amin. Kita nggak ada yang kena sakit penyakit yang berbahaya, amin. Dan semoga virus itu cepat berlalu, fenomena ini cepat berlalu, jadi yang ada kita semua sehat sentosa dan bisa balik lagi kehidupan yang normal seperti biasanya gitu ya. Oke deh, thank you so much teman-teman yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bener-bener berguna bagi teman-teman, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Thank you so much bagi yang sudah, like dan komen. Boleh komen mau video apa lagi yang mau kita bahas, apapun itu, pokoknya yang bisa bikin teman-teman tambah wawasannya, semakin happy, semakin seru menjalani kehidupan ini. Oke, thank you so much for watching. Bye now. Salam sehat ya.